Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas hari ini. Tuhan memberikan kepada kami hati yang damai, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, hati yang selalu memohon dan mengandalkan Tuhan. Kau memberkati perjalanan dalam hidup kami, hari demi hari, keluarga kami, saudara kami semuanya. Bahkan iman rohani kami Tuhan Kau jagai, supaya kami tetap boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Buat supaya kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami ini perlu pertolongan dan perlu juga ditopang oleh Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kepada kami jalan kami supaya menjadi terang, supaya hidup kami Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Memberkati setiap kami yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau. Sebab itu hati kami, Tuhan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Melihat Allah itu, saudara, tidaklah semudah yang orang pernah pikirkan. Tetapi firman Allah telah mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Jadi dari sini, hanya kesucian itulah yang bisa membuat manusia itu bisa memandang Allah. Hanya kesucian itulah yang bisa membuat manusia itu bisa melihat dan bisa bergaul dengan Tuhan. Sebab itu ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus terbelah jadi dua. Seakan-akan dikatakan bahwa Tuhan telah membuka jalan supaya setiap orang pun bisa masuk ke ruang maha kudus. Bukan hanya seorang pelayan Tuhan, apalagi yang pemimpin besarnya, tetapi setiap orang. Jika mereka mau percaya dan mereka mau hidup sesuai firman Tuhan, disitulah dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Betapa rindunya Tuhan itu, saudara, kepada kita sebagai seorang anak yang kalau kita katakan, saudara, rindu kepada bapaknya. Atau juga kalau kita boleh dikatakan, saudara, betapa rindunya hati bapak itu kepada anak juga. Sehingga kita sadar bahwa seorang bapak, dia menanti anaknya, yaitu anak bungsu yang terhilang. Ditunggulah di pintu rumah setiap waktu, setiap saat. Itulah kerinduan bapak yang diutarakan. Juga seorang anak kecil yang rindu akan orang tuanya. Dia ingin selalu bergaul dengan orang tuanya. Itulah kerinduan. Tetapi kita mau membahas, kita mungkin rindu, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Saya bacakan dulu. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini pertama kita melihat perlunya, saudara, yaitu kita mengenakan manusia baru. Artinya mengenakan itu berarti sama dengan kita memakai pakaian. Menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Dikatakan mengenakan manusia baru berarti manusia lama kita harus tinggalkan. Yang penuh dengan iri hati, sakit hati, kecewa, egois, sombong, kepahitan, dendam, fitnah, malas, itu harus kita buang. Sama seperti Tuhan katakan, hamba yang baik, yang rajin, yang setia, yang jujur, dan sebagainya. Bukan hamba yang jahat, hamba upahan, yang malas, bukan. Itulah perbedaan antara manusia lama dengan manusia baru. Apakah kita sudah mengenakan manusia baru? Jelas, saudara, akan kita melihat apakah kita sudah berubah
mengubah hidup kita ini. Supaya hidup kita ini, saudara, boleh melakukan atau mencerminkan firman itu dalam kehidupan kita. Itulah manusia baru. Manusia baru berarti, saudara, dia membuang, dia menanggalkan segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan sebagainya. Dan dikatakan juga, supaya menurut kehendak Allah dalam kebenaran. Perlunya, saudara, kita hidup dalam kebenaran. Kerap kali kita bicara tentang kebenaran, tetapi kita tidak tahu apa itu kebenaran. Kebenaran itu, saudara, berbicara tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang harus kita renungkan kembali. Supaya, saudara, jangan sampai kita ini salah di dalam melangkah. Karena firman Tuhan berkata, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Di luar firman itu bukan kebenaran. Mari, saudara, merenungkan, jikalau kebenaran ada padamu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran itu. Jadi kita harus membaca firman. Bukan hanya kita melaksanakan ibadah kita, doa, puasa, itu juga baik. Tetapi melakukan kebenaran. Doa itu datang kepada Tuhan. Puasa, ibadah juga sama. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, terhadap sesama kita, apakah kita melakukan sama seperti kita kepada Tuhan? Tuhan sendiri katakan pada akhir zaman, hai hambaku yang setia, yang baik. Ketika aku telanjang, engkau memberi pakaian. Ketika sakit, engkau membesuk aku. Mereka bertanya, kapan aku melihat Tuhan telanjang? Kapan aku melihat Tuhan lapar, haus, dan aku memberi makan, minum, dan sebagainya? Dia katakan, ketika engkau melihat mereka yang hina ini, dan engkau melakukannya, sama dengan melakukan kepadaku. Itulah kerap kali kalau kita ibadah sama Tuhan, kita lebih banyak hal yang baik. Kita berdoa pasti hal yang baik. Tetapi apakah kita lakukan juga kepada sesama kita, manusia? Dan yang terakhir adalah kekudusan. Dikatakan diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan itu perlu sekali. Di awal dikatakan berbagai orang suci hatinya karena ia melihat Allah. Juga dikatakan kuduslah kamu karena aku kudus. Dan Tuhan berkata, saudara, bahwa kamulah imamat rajani, bangsa milik kepunyaan Allah, umat yang kudus, bangsa pilihan. Saudara, mari saudara bukan hanya sebagai seorang raja, tapi juga imamat. Makanya kekristenan berkata imamat rajani. Artinya bahwa kita bukan seorang raja Tuhan yang kaya saja, tetapi kita seorang imam. Dan itu berlaku untuk semua orang, walaupun dia bukan seorang pendeta. Punyalah hati seorang imam. Cintailah kekudusan dan hiduplah dalam kebenaran. Dan terlebih daripada itu juga, saudara, mengenakan manusia baru. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan, studi, karir saudara, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Kita berdoa. Dengan imanmu dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Sebab firman berkata, imanmu menyelamatkan kamu. Dalam nama Yesus, engkau dalam pergumulan diberikan hikmat, kekuatan, jalan keluar, dan diberikan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.